Halo hai Sobat Sport, jumpa lagi bersama tim Sobat Sport yang akan selalu menyajikan info terbaru seputar Grand Prix dunia. Kepada Speed Week, Pete Beirer memberikan komentar mengenai hasil yang diraih timnya di seri terakhir musim ini. Para pembalap KTM memang tampil apik musim ini. Sebanyak 8 kali podium berhasil dicatatkan tim asal Austria tersebut sepanjang gelaran MotoGP 2020. Melihat ada peningkatan performa sejak awal musim, Beirer merasa wajar jika timnya melakukan perayaan cukup emosional pada seri penutup kali ini. Ini adalah musim yang luar biasa. Ini adalah bukti jika kami layak bersaing dan kami sekarang melakukannya dengan meraih kemenangan MotoGP ketiga pada tahun 2020. Dikutip dari Tutto Motori Web, Carlo Pernat mengomentari keputusan Dovizioso untuk vakum pada musim depan. Dovizioso sendiri mengatakan optimis bisa comeback atau kembali mentas lagi di MotoGP pada 2022. Ia akan berjuang mencari tim baru yang bisa dibelanya usai vakum. Tetapi Pernat meragukan hal tersebut bisa terjadi. Sebab tim-tim akan berpikir panjang untuk menggunakan jasa Dovizioso pada 2022, mengingat sudah lama tak mengemudikan motor balap MotoGP. Dengan kondisi ini, Dovizioso dipercaya tak akan menunjukkan kinerja yang optimal di atas lintasan. Terlebih sebelum rehat, pembalap asal Italia itu sendiri menunjukkan penurunan performa di MotoGP 2020. Diberitakan oleh Tutto Motori Web, Carlo Pernat menilai Valentino Rossi seharusnya sudah ambil langkah pensiun pada akhir musim ini. Sebab performanya di pentas MotoGP sudah terlihat terus mengalami penurunan sehingga kesulitan bersaing dengan para pembalap muda. Melihat Rossi berlari seperti ini membuat saya sedih. Dia melakukannya untuk bersenang-senang dan berlatih seperti orang gila. Menurut saya, 2 momen telah menjadi peringatan baginya, yaitu kehilangan podium pada lap terakhir di Misano dan hampir terhantam motor di Austria. Saya akan memintanya untuk pensiun, meski saya tahu bahwa dia akan marah dengan saya. Kepada Tutto Motori Web, Jorge Lorenzo secara belak-belakan membicarakan soal kontraknya yang tak lagi diperpanjang Yamaha sebagai test rider atau pembalap penguji. Ia menuding ada 2 orang yang menjadi penyebab dirinya didepak dari Yamaha. Saya pikir keputusan dibuat hanya oleh beberapa orang. Dan saya tidak sedang berbicara tentang Lin Jarvis. Tapi ada 2 orang yang telah memilih untuk tidak memperbarui kontrak saya. Keputusan yang bagi saya tidak adil, tetapi pada akhirnya harus saya hormati. Dilansir dari laman Speedweek, Francesco Bagnaia mengaku tidak terlalu puas dengan hasil yang didapatnya di MotoGP 2020. Bagnaia tercatat hanya sekali naik podium sepanjang keikutsertaannya di MotoGP 2020. Pencapaian tersebut ia lakukan saat mentas di MotoGP San Marino pada pertengahan September kemarin. Terlepas dari hasil kurang maksimal musim ini, Bagnaia mengaku siap untuk tampil lebih baik pada 2021 nanti. Juara dunia Moto2 2017 itu mengaku telah belajar banyak dan berambisi untuk memperbaiki penampilannya musim depan. Kepada Speedweek, Pecco Bagnaia mengaku kecewa dengan hasil balapan di Portugal. Bagnaia harus menyelesaikan balapan lebih dulu setelah mengalami senggolan dengan pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir. Insiden itu membuat bahu Bagnaia terkilir dan harus menyudahi balapan di putaran ketiga. Atas insiden ini, Bagnaia pun menyalahkan Joan Mir yang menurutnya melakukan manuver terlalu agresif di lintasan. Dikutip dari Tutto Motori Web, Jack Miller mengaku bahwa dirinya siap untuk menerima tantangan sebagai pembalap tim pabrikan. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dirinya akan tampil maksimal karena membela tim pabrikan Ducati adalah impiannya.
Sebagaimana diketahui, Miller memang sudah berhasrat untuk bergabung ke tim utama Ducati sejak pertama kali menginjakkan kaki di Pramac pada 2018. Ia menjadikan tim Pramac sebagai batu loncatan untuk mewujudkan impiannya bergabung ke tim pabrikan asal Italia tersebut. Dikatakannya lewat Motorsport Total, Casey Stoner memberikan sindiran kepada Andrea Dovizioso dan Maverick Viñales yang gagal menjadi juara dunia MotoGP musim 2020. Mereka sama-sama menelan kekalahan. Saya benar-benar sangat heran apakah pembalap saat ini bekerja keras atau tidak. Terdapat pembalap yang membuat kesalahan yang sulit dimaafkan. Namun terlepas dari itu mereka tetap bisa tersenyum. Mereka sepertinya lebih tertarik dengan Instagram dibandingkan dengan lintasan balap. Kepada Motorsport Total, Casey Stoner mengakui bahwa sangat terkesan dengan keberhasilan pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, menjuarai MotoGP musim 2020. Namun Stoner ragu bahwa Mir bisa menyamai level Marc Marquez yang mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir. Apakah Joan Mir bisa menjadi juara dunia lagi pada tahun depan? Saya tidak dapat memastikan. Sebab saya sendiri merasa ragu bahwa terdapat pembalap yang bisa menyamai level Marc. Namun segalanya bisa saja terjadi. Dikutip dari Suzuki Racing, Alex Rins membicarakan hasil yang ia peroleh pada gelaran MotoGP 2020. Sebagaimana diketahui, Alex Rins gagal mengakhiri MotoGP 2020 di posisi kedua klasemen akhir. Sebab Rins finish ke-15 di balapan pamungkas musim ini, MotoGP Portugal 2020, sehingga koleksi poinnya tidak mampu melebihi Franco Morbidelli. Walau begitu, Rins tidak kecewa dengan pencapaiannya di MotoGP 2020. Saya senang dengan pekerjaan saya tahun ini, meskipun mengalami cedera dan beberapa kecelakaan. Saya masih berhasil menjadi juara ketiga di kejuaraan. Saya sudah sangat termotivasi untuk memulai musim depan. Sebagaimana diketahui, Aprilia memang menjadi satu-satunya tim yang belum melengkapi susunan pembalapnya untuk musim depan. Mereka baru mengamankan satu nama, yakni Alex Espargaro, yang sudah beberapa tahun membela tim tersebut. Kini pihak Aprilia Gresini akhirnya mengambil keputusan soal sosok pembalap pengganti Andrea Iannone di MotoGP 2021. Aprilia mendaftar dua nama pembalap untuk menggantikan Iannone, yakni Lorenzo Savadori dan Bradley Smith. Menteri Pemuda dan Olahraga melakukan peninjauan langsung pembangunan sirkuit Mandalika. Menpora RI pun optimis bahwa event balapan motor tingkat dunia itu bisa terlaksana di tanah air pada 2021. Sebab pengerjaan sirkuit dengan panjang trek 4,31 km ini akan terus dikebut sehingga siap digunakan pada tahun depan. Ia lantas memastikan bahwa fasilitas yang akan digunakan untuk perlombaan MotoGP nantinya akan dipersiapkan sebaik mungkin. Dengan kondisi ini, pihak Dorna Sports yang menjadi promotor MotoGP diharapkan bisa puas dengan hasilnya dan memilih Indonesia menjadi penyelenggara. Pembalap McLaren, yaitu Lando Norris, menceritakan pengalaman pahitnya saat menjalani musim perdana di kompetisi Formula One tahun 2019 silam. Saat itu Norris sempat mengalami stres dan permasalahan mental karena rasa gugupnya sendiri. Sebagai pembalap yang masih berusia sangat muda, Lando Norris tentu memikul beban yang sangat berat ketika dipercaya McLaren untuk menjadi pembalap utama di tahun 2019. Ia bertandem dengan Carlos Sainz Jr. yang sudah jauh lebih berpengalaman darinya. Tidak heran, Norris berulang kali mengalami rasa gugup atau nervous setiap hendak menjalani balapan.
Sebastian Vettel menilai bahwa jadwal F1 musim depan bisa saja berubah menyusul belum meredanya pandemi COVID-19, walaupun banyak yang mengatakan di tahun depan vaksin untuk virus tersebut sudah akan mulai diperkenalkan. Faktor utama mengenai seberapa mungkin balapan musim depan dapat bergulir sesuai jadwal dan terutama dengan kehadiran penonton adalah terkait rumor peluncuran vaksin COVID-19. Selain itu juga tergantung pada kebijakan pemerintah setempat terkait pandemi. Pada mulanya, Valtteri Bottas dibebani tekanan ekstra untuk bisa menghentikan dominasi dari Lewis Hamilton. Sayangnya ia masih belum bisa menandingi rekan setimnya itu. Meski sedih karena kembali gagal membendung Hamilton, ada hal positif yang bisa dipetik Bottas untuk sisa seri musim ini. Ia mengaku akan bersenang-senang karena tidak memiliki beban lagi. Bottas berharap dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan memberikan kado manis bagi Mercedes sebelum tutup tahun.